musikus Ahmad Dhani turut memberikan komentarnya terkait pengangkatan Abdi Sleng sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia Tbk. Suami Mulan Jamila itu mengatakan bahwa keputusan menjadikan Abdi sebagai komisari adalah hal yang tepat. Pentolan Dewas 19 itu menilai bahwa pemilik nama asli Abdi Negara Nurdin itu kompeten. Bapak 5 anak itu pun mengapresiasi kepercayaan Presiden Joko Widodo kepada para musikus. Mantan suami Maya Estianty mengatakan jarang ada musisi yang diberi kesempatan duduk di kursi pemerintahan. Dia menyebut hanya Presiden Soekarno yang menjadikan seniman lukis sebagai gubernur DKI, yakni Heng Ngantung. Dhani pun berharap Abdi Sleng bisa memperjuangkan nasib musikus yang kian terpuruk. Lantas, berapa besaran gaji yang akan didapatkan Abdi saat menjadi komisaris Telkom? Pendapatan Abdi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 12/MBU/11/2020 tentang perubahan kelima atas Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 04/MBU/2014 tentang pedoman penetapan penghasilan direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. Menurut Bele ID, gaji seorang komisaris utama adalah sebesar 45% dari gaji direktur utama di sebuah perusahaan. Sementara, gaji wakil komisaris utama sebesar 42,5% dari gaji direktur utama. Sedangkan, anggota Dewan Komisaris lainnya mendapatkan gaji sebesar 90% dari gaji komisaris utama. Selain mendapat gaji, nantinya anggota komisaris juga bisa mendapat tantiem atau bonus. Besarannya akan berbeda-beda sesuai jabatan dan kemampuan perusahaan. Namun, umumnya tantiem komisaris utama atau ketua dewan pengawas 45% dari direktur utama dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas 90% dari komisaris utama. Walau begitu, pemberian tantiem bisa diterima bila BUMN yang bersangkutan mendapat paling sedikit status wajar dengan pengecualian atau WDP terhadap laporan keuangannya. Syarat lain yang harus dipenuhi, BUMN harus memperoleh keuntungan paling rendah 70% dari target 100%. Capaian KPI atau indikator kerja paling rendah 80%. Perusahaan tidak rugi, dan lainnya. Selain itu, indikator lainnya adalah hal-hal yang ditetapkan dalam RUPS atau Menteri dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan atau RKAP tahun yang bersangkutan. Perhitungan tantiem menggunakan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Menteri BUMN dapat memberikan perhitungan tantiem yang berbeda-beda kepada BUMN dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan dan kondisi khusus di bisnis perusahaan.